Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala sejenak, kita mengucap syukur, berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah
saat ini ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Biarlah Tuhan menyertai penyembahan kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 40. Mari orang saleh. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea,
adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan, pujilah Dia. Kita naikkan pujian ini. Kemurahan-Nya
yang terjadi bukan hanya tentang kesembuhan yang ajaib, tetapi juga ketika hati dan pikiran kita diubah atau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu mukjizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk waktu bersekutu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membaca kitab suci, biarlah Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran ini dan bersedia juga melakukannya di dalam kehidupan. Apapun kesusahan, penderitaan atau juga pengalaman hidup yang tengah kami alami, biarlah waktu kami mendengar firman, hati kami terarah hanya kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, supaya di dalamnya kami semakin lama, semakin ikut Engkau, semakin setia hidup hanya bagi-Mu ya Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur mengawali minggu pertama di bulan Desember ini, tahun 2020, di mana sepanjang bulan Desember biasanya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan perayaan berhubungan dengan perayaan Natal atau kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Namun di tengah pandemi ini Bapak Ibu tidak mengurangi tentunya sukacita kita untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat,
tetapi juga tentunya dengan mengelola kegiatan-kegiatan kita sehingga dapat memenuhi standar protokol kesehatan yang kita tengah jalani bersama sebagai satu bangsa. Bapak Ibu, pada hari ini teks firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia telah begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu Saudara, tema Natal Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2020 secara nasional telah ditetapkan, yaitu Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Dan dalam minggu pertama ini Bapak Ibu menyambut dan menyelaraskan dengan tema nasional Natal ini Bapak Ibu, maka di minggu pertama ini tema khotbah kita adalah pemulihan keluarga dan melalui keluarga. Pemulihan keluarga dan melalui keluarga. Dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 25. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca ini mengenai keluarga Imam Sakaria, ini adalah satu kisah yang menjadi babak baru setelah selama 400 tahun sebelumnya tidak ada penyataan langsung dari Tuhan bagi orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Ini disebut masa sepi selama 400 tahun. Jadi dalam
situasi ini Bapak Ibu, orang Israel hanya berpindah-pindah di bawah kekuasaan okupansi asing. Kita tahu Bapak Ibu, sejak mereka kembali dari Babilonia dan membangun Yerusalem kembali, tetapi Israel tidak pernah pulih seperti semula. Sampai selama 400 tahun dalam penantian kapan Mesias akan datang Bapak Ibu. Dalam pengharapan inilah orang Israel tengah menanti. Dan selama 400 tahun kebisuan ini, kesunyian ini Bapak Ibu pecah pada saat Injil Lukas pasal 1 ayat 5 mencatat bagaimana malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Sakaria. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kisah ini adalah satu kisah yang sangat istimewa. Mendahului kelahiran Yesus, juru selamat dunia, Allah yang menjadi manusia, maka keluarga Sakaria dipilih oleh Tuhan menjadi alat di mana penggenapan janji penyelamatan itu dimulai. Di mana ada seorang yang akan lahir dari kandungan Elizabeth dan kita tahu dia adalah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa Sakaria dan Elizabeth ini adalah dua orang yang memiliki latar belakang yang sangat istimewa. Mereka sama-sama keturunan Harun. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, kalau secara dalam standar kita zaman sekarang mungkin ya apa sih keturunan Harun ya nggak ada masalah. Bagi kita biasa aja, semua juga manusia. Tapi dalam konteks orang Israel, keturunan Harun artinya Bapak Ibu adalah keturunan yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melayani dalam pelayanan di kemah suci dan bait suci Bapak Ibu. Jadi ini persoalan mereka adalah orang yang memiliki latar belakang yang sangat bagus. Tapi ada persoalan dicatat bahwa sampai usia lanjut mereka tidak punya anak. Nah Bapak Ibu menarik sekali bukan? Kita melihat di sini bahwa dua orang keturunan imam tidak ada masalah secara rohani. Bahkan dicatat kalau kita membaca dalam ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi tidak ada masalah rohani Bapak Ibu. Dewasa ini orang sering kali kalau ada hambatan dalam keluarga, mungkin belum punya anak, kesulitan keuangan ya, ikut tes mungkin gak lulus, ada masalah-masalah. Selalu bilang, ini karena dosa begitu ya. Bapak Ibu sekali lagi tidak, firman Tuhan menunjukkan kepada kita ada orang benar, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi harapan mereka juga secara keluarga tidak terpenuhi. Tapi menarik juga di sini kita melihat bahwa Sakaria dan Elizabeth mereka tidak menjadikan ini alasan untuk bercerai. Tidak juga menjadi alasan untuk Sakaria kemudian poligami, ya supaya ada keturunan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada orang yang kemudian akhirnya meninggalkan pasangannya hanya oleh karena pasangannya gak punya anak. Dia menikah lagi dengan tujuan apa? Supaya ada meneruskan nama keluarga. Bapak Ibu, Imam Sakaria tidak melakukannya. Dan pada hari di mana dia melaksanakan tugas, kita tahu jumlah imam itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada sekitar 20.000 imam, 20.000 imam. Terbagi dalam 24 rombongan atau kelompok. Dan sekitar setiap rombongan itu ada 1.000 ya, anggaplah sekitar 1.000 imam. Jadi dalam 1 tahun ada 2 periode pelayanan selama 1 minggu. Jadi ada orang yang namanya keturunan imam, siap untuk melayani tetapi belum tentu dapat kesempatan seumur hidupnya. Jadi Bapak Ibu sangat istimewa dalam penentuan Tuhan, Imam Sakaria mendapat kesempatan untuk melaksanakan tugas sebagai imam. Kita tahu pada waktu dia melaksanakan tugas ini, dikatakan malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth akan melahirkan. Dan Alkitab mencatat bahwa yang dijanjikan adalah anak laki-laki. Bahkan namanya sudah disiapkan, harus diberi nama Yohanes. Artinya apa? Hadiah dari Allah. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi dalam doa, dalam pengharapan sekian tahun pernikahan, di usia lanjutnya, baru Sakaria mendengar langsung utusan Tuhan yaitu malaikat Gabriel mengatakan bahwa doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan nanti anak laki-laki dan namanya ini ya harus diberi nama Yohanes.
Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah ini kita tahu Sakaria akhirnya mendapat anak yang lebih dari harapannya. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa anak itu nanti akan menimbulkan sukacita bagi banyak orang. Wah, kalau secara normal Bapak Ibu kalau ada orang punya anak, ya paling suami istri, ya keluarga terdekat, mungkin tetangga-tetangga atau keluarga besar ya bersuka cita. Kalau ini Bapak Ibu yang kelahiran anak ini nanti malaikat Tuhan katakan menimbulkan sukacita bagi banyak orang. Dalam ayat 15 dikatakan anak ini nanti penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim. Kita kalau membaca perjanjian lama sebelum hari pencurahan Roh Kudus ya, kita tahu Roh Kudus dicurahkan Bapak Ibu atas pemimpin, tua-tua Israel, raja, nabi. Dan itu rata-rata kapan? Dalam usia dewasa Bapak Ibu ya. Dalam konteks ini dikatakan malah dari dalam rahim Roh Kudus sudah ya penuh dengan Roh Kudus. Jadi Sakaria waktu mendengar ini, aduh ini sesuatu yang di luar ekspektasi dia, di luar harapan dia dan pikiran-pikirannya yang biasa. Dalam ayat 16 juga dikatakan bahwa anak ini nanti membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Wah ya, membawa orang banyak kembali kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat 17 dikatakan bahwa anak ini akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saya baca ayat 17 Bapak Ibu. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu, tema Natal Nasional kita berhubungan dengan bahwa kedatangan Yesus datang untuk membawa pemulihan. Dan dalam minggu pertama ini Bapak Ibu, pemulihan bagi keluarga dan melalui keluarga. Waktu kita membaca kisah ini dikatakan bahwa kehadiran dari Yohanes Pembaptis anak ini yang diberikan lewat keluarga Sakaria, bahwa dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ini adalah satu gambaran mengenai pertobatan. Hati bapak kembali kepada anak-anak. Dan pikiran orang durhaka dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar menggambarkan pertobatan. Sangat menarik Bapak Ibu bahwa gambaran umat yang bertobat, analogi yang diambil adalah hati bapak-bapak yang kembali kepada anak-anak. Apa maksudnya? Hati bapak-bapak yang mulai ada kepedulian kepada apa? Keluarga, kepada pernikahannya, kepada anak-anaknya. Ini satu gambaran yang sangat indah. Bahwa pertobatan ada kaitannya dengan sikap seseorang kembali kepada kepuliaan yang benar terhadap keluarga. Satu gambaran yang sangat kuat juga bahwa sikap terhadap perkawinan dan keluarga adalah bukti otentik dari pertobatan dan iman yang benar. Jadi kalau seseorang hidup di dalam Kristus, mengalami pertobatan sejati, maka salah satu sikap yang paling kuat untuk menunjukkan adalah kesetiaannya kepada siapa? Kepada Tuhan, yes. Kepada pasangannya, ya. Dan kepeduliannya dan keterkaitannya dengan apa? Keluarga, dengan anak-anaknya. Ibarat seorang bapak yang kembali mempedulikan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada dua prinsip yang sangat kuat mengenai pernikahan, yaitu monogami. Satu laki-laki, satu perempuan, satu suami, satu istri, monogami. Yang kedua, dan hanya maut yang dapat memisahkan. Dan hanya maut yang dapat memisahkan. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai Yesus datang membawa pemulihan, kita jangan lupa bahwa kisah pertama yang dinyatakan adalah bahwa malaikat Gabriel diutus kepada satu keluarga, yaitu keluarga Sakaria. Dan nanti kita tahu yang kedua adalah kepada Maria dan kepada Yusuf waktu mereka membangun keluarga, di mana Mesias dilahirkan lewat keluarga ini. Jadi mungkin lembaga gereja maupun para pemimpin Kristen bisa berubah dalam cara pandang mereka terhadap prinsip ini Bapak Ibu. Monogami dan hanya maut yang dapat memisahkan. Mungkin
Mereka bisa berubah oleh karena merasa telah menemukan suatu cara atau metode penafsiran terhadap teks-teks dengan cara yang lebih tepat. Satu penemuan baru terhadap teks-teks yang bicara mengenai monogami dan hanya maut yang dapat memisahkan. Atau mungkin mereka merasa ini satu penerapan yang lebih kontemporer, yang sudah sesuai dengan zaman modern. Namun Bapak Ibu, prinsip Alkitab sangat jelas dan sangat sederhana. Dan memang tidak pernah berubah, yaitu monogami. Satu laki-laki, satu perempuan, dan hanya maut yang dapat memisahkan. Karena kebenarannya adalah karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya sejauh ini sebagai seorang gembala sidang, saya berupaya untuk setia kepada kebenaran yang sangat dasar ini dalam mengurus pernikahan, dalam mendampingi penyelesaian masalah pernikahan. Tetap monogami dan hanya maut yang dapat memisahkan. Bapak Ibu, ini membuat kita sadar bahwa kalau pemulihan dari Kristus terjadi dalam hidup pribadi kita, maka nilai-nilai pernikahan diangkat sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Tetapi kalau kita bergeser oleh karena merasa bahwa kita telah menemukan satu penafsiran baru terhadap teks, terhadap perkataan Yesus terhadap pernikahan, dan mencoba untuk satu penerapan yang lebih kontemporer, suatu penerapan yang lebih sesuai untuk zaman ini, maka Bapak Ibu kita sedang mengubah sesuatu yang bahkan Yesus sendiri bicara sangat kuat, hanya maut yang dapat memisahkan. Bapak Ibu, mungkin aturan-aturan bisa diubah. Mungkin paradigma kita bisa berubah. Ada keinginan menyesuaikan dengan zaman dan situasi. Tetapi firman Tuhan yang jelas pemulihan keluarga membuat kita kembali menegakkan ketetapan yang benar, monogami dan hanya maut yang dapat memisahkan. Bapak Ibu, respon Zakaria dalam kisah ini sangat jelas. Dia ada keraguan. Waktu malaikat Tuhan berkata, doamu sudah terjawab. Doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan mengandung. Nanti laki-laki, beri nama Yohanes. Ternyata dari hati Imam Zakaria dia ada keraguan. Bapak Ibu, ini imam. Tetapi yang namanya ketemu malaikat yang gak setiap hari ya. Sepanjang hidupnya mungkin baru untuk pertama kali Zakaria berjumpa dengan malaikat Bapak Ibu. Dan jangan lupa 400 tahun loh masa sepi. Pengalaman di mana malaikat menampakkan diri dan Tuhan mengutus nabi itu gak ada 400 tahun. Jadi Zakaria pada saat melihat satu pengalaman supranatural seperti ini. Biar juga malaikat apa Bapak Ibu. Ini dia pengalaman pertama yang muncul adalah keraguan. Karena itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Zakaria menjadi bisu selama kehamilan istrinya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya, harusnya waktu pulang ya istri mengandung, wah bisa sombong-sombong sedikit begitu, wah istri saya udah hamil, luar biasa ini dari Tuhan. Gak bisa ngomong Bapak Ibu ya, gak ada juga belajar bahasa isyarat ya. Jadi sekali lagi Zakaria menjadi bisu selama 9 bulan dan peristiwa itu menjadi buah tutur di kalangan orang-orang sekitar dan dalam konteks keluarga Zakaria. Nah Bapak Ibu dari kisah ini kita melihat satu analogi yang sangat kuat. Bahwa Allah merancang untuk menyelamatkan umatnya. Ia menggenapinya dengan memilih Yohanes dan menjadikan keluarga Zakaria sebagai tempat ia dibesarkan dan dipersiapkan sebagai utusan dari Allah. Bagaimana dengan kita? Allah memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ini perintah untuk pekabaran Injil, mandat agung. Dan untuk mencari menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah menyelamatkan kita. Jika kita membentuk keluarga, maka anak-anak kita juga harus dibesarkan dan dipersiapkan sebagai utusan Allah dimanapun mereka hadir. Disinilah Bapak Ibu peran kita sebagai orang tua menjadi sangat penting. Injil, kita orang tua telah mendengar Injil kabar baik tentang Yesus. Kita sudah percaya, kita sudah menerima, kita dapat pengampunan dosa dan keselamatan. Namun kita ada tugas ilahi Bapak Ibu, bahwa waktu kita dipulihkan, kita dapat pemulihan dari dosa menjadi pribadi yang diselamatkan.
Maka melalui keluarga ini juga kita memberitakan kisah panggilan untuk pemulihan melalui iman kepada Yesus. Dan itu dimulai dari mana? Dari keluarga kita, dari anak-anak kita Bapak Ibu. Atau jika orang tuamu gagal memberi contoh, maka meskipun sulit, maka seorang anak harus bangkit. Apakah memilih untuk mengasihani diri, mempersalahkan orang tua, atau yang seringkali meniru kesalahan orang tua, atau sebaliknya memilih untuk hidup berbeda dari orang tua, yaitu hidup bagi Kristus. Jadi kegagalan orang tua tidak menjadikan seorang anak Kristen berkata, ya orang tua aku yang salah. Jadi ya udah saya ambil teladan yang salah atau membalas dendam, sengaja merusakkan diri supaya orang tua sakit hati. Sekali lagi engkau harus memilih yang benar, engkau bisa hidup berbeda, menjadi pengikut Yesus yang benar dan tidak mengambil teladan yang salah yang mungkin engkau lihat dari orang tuamu. Apa kesimpulan kita? Jika Tuhan merancang sesuatu, ia akan melakukannya dengan caranya. Respon dan tanggapan yang perlu dari kita sebagai manusia hanyalah mempercayai kekuasaannya. Karena jika Allah memilih manusia untuk menjadi saksinya dan keluarga Kristen adalah tempat rancangan anugerahnya dinyatakan, maka saya percaya kalau keluarga dipulihkan, bapak dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, maka ini akan mempengaruhi kita sebagai apa? Satu gereja, satu kesatuan dan memberi pengaruh yang kuat kepada lingkungan dan masyarakat kita. Oleh karena itu merayakan Natal tahun ini jangan lupa kita mulai pemulihan dari mana? Keluarga, pernikahan, dan prinsip yang sangat kuat, monogami. Satu laki-laki, satu perempuan, dan hanya maut yang dapat memisahkan. Dan kalau ada masalah dalam pernikahan, kita tetap bertahan. Oleh karena apa? Janji setia kepada Tuhan. Bukan soal engkau merasa bahagia atau engkau merasa menderita, tetapi dalam kesetiaanmu menerapkan prinsip hanya maut yang dapat memisahkan. Di sana masih ada peluang bagi engkau untuk memuliakan Tuhan dan menjadi pemulihan di dalam tangan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari kami telah mendengar firman bagaimana engkau memakai keluarga Sakaria. Mereka ada pergumulan sampai usia lanjut tidak memiliki anak. Tetapi dalam perencanaan Tuhan memang pada akhirnya ada anak yang dilahirkan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Dan kami percaya keluarga kami juga yang telah membentuk keluarga, membangun pernikahan. Dan anak-anak yang sudah dilahirkan dalam keluarga-keluarga Kristen. Kami menyadari sepenuhnya bahwa ada tanggung jawab di mana kami harus tetap setia kepada pasangan kami dalam situasi apapun. Dan tidak menyerah meski ada masalah-masalah. Karena pasti ada jalan keluar. Allah yang mempersatukan. Allah juga akan menolong kami untuk dapat menjalani semuanya dengan baik dan setia sampai akhir. Sampai maut memisahkan kami. Hati yang lemah biar Tuhan kuatkan kembali sebelum mengakhiri tahun ini supaya kesetiaan kepada keluarga, kepada janji pernikahan kami semakin teguh. Supaya pemulihan yang Allah sedang mau kerjakan lewat kami dan keluarga kami juga nyata untuk orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk dapat makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan melangsungkan sakramen perjamuan kudus. Kiranya apa yang kami buat Tuhan dipermuliakan. Sehingga baik pujian, firman yang kami baca dan sakramen ini ketika kami jalankan. Lewatnya Tuhan dipermuliakan. Dan kebenaran ini kau ingin nyatakan melalui sakramen ini tersingkap bagi kami dan meneguhkan kami untuk tetap menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima
Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka Ia memerintahkan kita untuk membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa Ia telah menjadi pengikut Yesus. Demikian juga apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus berkumpul, Ia telah memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib bagi keselamatan manusia. Pada hari ini juga Bapak Ibu, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan juga di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dari apa yang Yesus telah nyatakan, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib, sebagai satu peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk melakukannya dengan tujuan-tujuan yang lain, dan hanya menegaskan kepada kita bahwa ini adalah satu lambang untuk mengingat kembali akan pengorbanannya di kayu salib. Sesuatu yang terjadi hanya satu kali dan tidak akan terulang lagi. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan kudus ini saudara-saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, marilah kita menguji diri kita sendiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta menyatakannya dengan memberi dirimu dibaptis? Apakah saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa serta hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara-saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan Allah? Jika engkau menjawab ya di dalam hati, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri, untuk pengampunan dosa dan kepastian surga. Seraya kita juga mengakui sekiranya ada dosa-dosa yang kita perbuat dan belum kita selesaikan, belum kita akui di dalam doa kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dalam doamu secara pribadi, agar pada hari ini melalui perjamuan ini engkau beroleh berkat dan lewatnya engkau diteguhkan menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, inilah pengakuan kami bahwa hanya Engkau ya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang telah berkorban di kayu salib, yang dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, dan memberi kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus dapat pengampunan dosa dan kepastian surga. Inilah pengakuan iman dan percaya kami, bahwa kami yang telah percaya kepadamu telah menjadi milik-Mu yang Kau kasihi dan tak terpisahkan dari kasih-Mu. Tetapi kami menyadari seringkali lewat pikiran, hati dan perbuatan kami, baik secara pribadi
keluarga, dan dalam kesatuan kami sebagai satu gereja, sebagai jemaat. Seringkali kami berdosa kepada Tuhan. Dalam hal itulah kami membawa pengakuan kami hari ini. Kiranya Bapa mengampuni kami dan menyucikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk boleh makan dan minum dari perjamuan-Mu dan diteguhkan kembali untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sambil mempersiapkan perjamuan ini, mari kita menyanyi sebuah pujian dari Kemenangan Iman nomor 45, di bawah salib Yesus. Kemenangan Iman nomor 45, di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti, yaitu cadas yang teguh, pelindung yang letih, tempat musafir berteduh di jalan yang berat, naungan di panas terik bagiku yang penat. Dan pada salib Yesus tampak di mataku sesosok tubuh terpencil, tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihatlah jelas, aku tiada layaklah dapat kasih belas. Ya salibku jadikan naungan-Mu rumahku, semata cahaya wajah-Nya bagiku yang perlu. Biarkan dunia ku lepas, tak ada ruginya. Yang hilang dosa sajalah labaku salibnya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami orang berdosa tetapi dikasihi, dapat anugerah, diselamatkan. Bukan oleh agama, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal kami, bukan karena kesetiaan kami, bukan karena upacara gerejawi yang kami lalui, dan bukan karena pelayanan yang kami buat bagi nama-Mu.
Tetapi ini semua anugerah-Mu ya Bapa. Kami yang tak layak dapat kelayakan. Kami yang tak layak untuk dapat belas kasihan dikasihani. Dapat pengampunan dosa dan kepastian surga. Karena itu biarlah tekad kami untuk senantiasa hidup hanya bagi-Mu. Dan menjadi saksi kematian-Mu. Menjadi semakin kuat. Dan yang lemah dan mungkin hampir undur dari iman. Biarlah Tuhan bawa kembali dalam peneguhan sepenuhnya. Dan bersedia ikut Tuhan dalam situasi apapun. Mungkin ada yang tengah menghadapi aniaya oleh karena nama-Mu ya Yesus. Menderita oleh karena Injil. Biarlah hari oleh melalui sakramen ini diteguhkan kembali bahwa Engkau telah lebih dahulu menderita bagi kami. Penderitaan yang tidak mungkin dapat kami tanggung. Penderitaan menanggung dosa seluruh dunia. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan dan kepastian keselamatan yang Kau buat. Kiranya melalui upacara hari ini kami dapat peneguhan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikian sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memberikan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Di dalam usaha dan pekerjaan kami lebih lanjut, mari Tuhan memberkati. Dan badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini ya Tuhan, biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Bintang gemerlap
kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta The Seventyson. Kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya saya membacakan dulu jemaat yang berulang tahun dan keluarga yang berulang tahun pernikahan. Dan Novita Vanessa, Novi Gawati, Dia Novita, Parno, Desi Yohanes, Cornelius Krismandeo, Christian Agus Ombu, Adelia Natasha, Gabriel Ares, Aren Anyan, Trivena Contesa, Ellen Stefani, Robert Octavianus, Lionel Natalino, Herianti Nataliana, Kastia, dan Tudes Stefan. Dan yang berulang tahun pernikahan, keluarga Agustinus Sunarko dengan Ibu Naomi, keluarga Bapak Suban Ridwan dengan Ibu Purwati, keluarga Bapak Agustinus dengan Elsita Lisnawati, dan keluarga Bapak Andri Prianto dengan Wira Suwana Priyatin. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Allah pemilik kehidupan, yang hari ini juga memberi peluang kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk beberapa anggota jemaat yang telah berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kami mendoakan mereka kiranya berkat, perlindungan, kekuatan, sukacita datang dari Tuhan. Dan harapan-harapan mereka di ulang tahun ini Tuhan saja yang menjawab. Juga untuk setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan teguhkan mereka. Dan di dalam menjalani hari-hari pernikahan, berilah kekuatan untuk setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang telah dijanjikan kepada pasangan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya berkat atas pernikahan itulah Engkau nyatakan, terus Engkau genapi ya Bapa, supaya seiring waktu semakin teguh di dalam Engkau. Kami hari juga berdoa ya Bapa, untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta para pejabat negara, baik dari pusat sampai daerah, khususnya untuk Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan. Kami doakan biarlah dalam situasi yang tengah berkembang dalam hari-hari ini, kami berdoa biarlah sungguh-sungguh bangsa dan negara kami terpelihara aman di dalam Engkau, dijauhkan dari disintegrasi dan hal-hal yang mempengaruhi keutuhan bangsa, meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam afiliasi politik, perbedaan agama, dan juga hal-hal yang menyangkut cara pandang atau pemerintahan. Kiranya kami belajar terus mendoakan para pemimpin kami dan melakukan bagian kami sebagai umat-Mu dalam takut akan Tuhan dengan cara melakukan tugas-tugas kami dengan baik dalam pekerjaan dan hidup di tengah masyarakat. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yaitu Sapuding, Feni Anggunawan, Ferry Markus Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, dan Ibu Rudina Lilit. Kami doakan biarlah saudara-saudara kami yang dalam masa perawatan, bahkan ada juga dalam masa penanganan khusus oleh karena COVID-19. Kami doakan Bapak biarlah seluruh jemaat-Mu dapat hati tenang teduh dan kepastian bahwa apa yang mereka alami biarlah dalam bersandar kepada kuasa Tuhan, menanti pertolongan-Mu yang ajaib, tetap sambil berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan adalah sumber pemulihan. Kami terus berdoa dan mohon anugerah-Mu bagi mereka juga. Bapak, kami juga doakan untuk umat Kristen dan para pemimpin gereja, khususnya Kemah Injil Indonesia. Berilah hikmat dan kekuatan kepada mereka di dalam mengembangkan pelayanan pada tingkat kepemimpinan dan memberi arah kepada kami sampai kepada pelayanan di jemaat. Kami juga doakan untuk pelayanan penginjilan, baik program Departemen PI Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan, bahkan juga untuk suku-suku yang belum terjangkau. Kiranya ya Bapa, semua program ini untuk tujuan kemuliaan-Mu dan jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya untuk persiapan pilkada pada tanggal 9 Desember untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Kami berdoa biarlah anugerah-Mu melingkupi kami sekalian, sehingga meskipun berbeda-beda dalam apa yang akan dipilih,
Kami sadar sepenuhnya kami adalah milik-Mu yang telah disatukan sebagai umat-Mu. Dan ajarlah kami untuk saling menghormati kepelbagaian dalam pilihan-pilihan. Dengan tetap mengedepankan apa yang baik bagi kepentingan pekerjaan dan kemuliaan-Mu. Ajarlah kami untuk berdoa dan melakukan bagian kami dengan baik. Dan percaya bahwa di akhir semuanya hanya kehendak dan rancangan Tuhan yang akan tergenapi. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan meskipun kami belum melihat akhir semuanya, tapi kami percaya yang sudah kami doakan, yang sudah kami serahkan, Tuhan sudah mendengar dan menjawab seturut kuasa dan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Terima kasih untuk kepastian bahwa Engkau menopang kehidupan kami. Meski menghadapi banyak tantangan dan kesulitan kehidupan, tapi ajarlah kami percaya bahwa Bapa di surga memelihara kami, mendengar doa kami dan senantiasa menyertai kami. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat Tuhan silakan duduk saat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.